Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Puspita Dewi dengan NIM 214110402138. Di sini saya akan menjawab UTS mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Yang pertama, sumber belajar sebagai media pembelajaran yaitu semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga dapat mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Contoh aplikasi sumber belajar yaitu seperti Classroom, KineMaster, Canva, dan lain-lain. Yang kedua, macam-macam sumber belajar sesuai buku Ani Cahyadi. Yang pertama adalah pesan atau message. Pesan atau materi baik formal maupun informal dapat dimanfaatkan sebagai bahan atau sumber belajar. Kelebihannya yaitu sebagai pengetahuan lebih kompleks karena dapat berbentuk ide, fakta, makna, dan data. Kekurangannya, pesan atau materi ini seringkali susah diingat oleh siswi-siswi karena materi yang begitu banyak. Mungkin dari sekian banyak materinya, hanya beberapa saja yang masuk ke dalam otak. Yang kedua, orang atau people. Setiap orang dapat berperan sebagai sumber belajar dan bahan pembelajaran karena dari seseorang kita dapat memperoleh informasi dan pengetahuan baru. Contohnya, guru, peserta didik, pembicara, polisi, dan tokoh masyarakat. Kelebihannya yaitu ilmu pengetahuan lebih mudah masuk ke dalam otak dan lebih mudah dipahami karena disampaikan lewat penjelasan orang-orang tersebut. Kekurangannya dapat berpotensi mengalami kesalahpahaman karena manusia adalah tempatnya lupa dan lain sebagainya. Bisa saja yang dijelaskan kurang tepat sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Yang ketiga, bahan dan program. Bahan dan program aplikasi merupakan suatu format yang biasanya digunakan sebagai program pendukung dalam menyimpan pesan-pesan pembelajaran seperti buku paket, teks, modul, dan lain-lain. Kelebihannya yaitu lebih praktis dan ekonomis karena diakses kapan dan di mana saja. Kekurangannya yaitu bergantung kepada koneksi internet. Yang keempat adalah alat atau device. Alat atau device adalah berbagai macam peralatan ini dapat dijadikan sebagai bahan-bahan atau sumber pembelajaran. Misalnya multimedia, proyektor, slide proyektor, dan lain-lain. Kelebihannya sebagai pendukung software. Kekurangannya yaitu memakan banyak tempat dan biaya serta tidak bisa bekerja tanpa adanya software. Yang kelima, metode adalah cara atau langkah-langkah yang digunakan dalam pembelajaran, cara penyampaian materi pembelajaran kepada pembelajar atau siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kelebihannya dapat merangsang ke aktivitas peserta didik dalam memunculkan ide-ide, mengembangkan daya pikir peserta didik. Kekurangannya yaitu kesalahan guru dalam memilih metode pembelajaran dapat berakibat fatal pada peserta didik. Yang keenam adalah latar atau setting, yaitu situasi dan kondisi lingkungan belajar, baik yang berada di sekolah maupun lingkungan yang berada di luar sekolah, baik yang sengaja dirancang maupun yang secara khusus disiapkan yang dapat digunakan oleh guru dalam pembelajaran. Kelebihannya yaitu untuk mendukung proses pembelajaran peserta didik. Kekurangannya, lingkungan yang kurang memadai akan berpengaruh pada proses pembelajaran peserta didik dalam memahami pembelajaran. Yang ketiga, langkah berikutnya adalah penempatan pilihan media yang akan digunakan dalam pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik peserta didik dalam identifikasi
karakteristik peserta didik ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu karakteristik yang bersifat umum seperti peserta didik, kelas berapa, jenis kelamin, latar belakang, budaya apa, kebiasaan, dan sebagainya. Yang kedua adalah karakteristik yang bersifat khusus seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap awal yang dimiliki peserta didik. Selanjutnya, menelaah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran juga menjadi faktor pertimbangan dalam pemilihan media karena jenis kompetensi yang diharapkan dicapai sangat terkait dengan jenis media yang digunakan. Yang ketiga, mengkaji karakteristik bahan ajar, yaitu untuk menentukan pemilihan media dalam pembelajaran. Sifat dan bahan atau materi ajar menentukan bentuk tugas dan pengalaman belajar yang akan diberikan kepada peserta didik. Yang keempat adalah menetapkan pilihan media. Dalam pemilihan media harus mengerti materi ajar dan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Maka akan diketahui alternatif jenis dan format media yang bisa dipilih. Yang terakhir adalah mereview kembali jenis media yang telah dipilih, apakah sudah tepat ataupun masih terdapat kelemahan atau masih ada alternatif jenis media yang lain yang lebih tepat. Cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.